Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang keahlian presentasi dan berbicara di depan umum pada chapter 5 pada kali ini. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada saya, Nabila Nurhaliza. Yang kedua ada Elgira Diva Saputra. Yang ketiga ada Kholis Rahmat Habibi. Dan yang terakhir ada Rahma Sari Rahayu. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Kholis. Kepada Kholis dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dan komunikasi publik. Secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti sama. Makna sama di sini merujuk pada konteks atau arti, yaitu pemahaman antara pengirim dan penerima pesan yang merujuk pada kesamaan. Artinya, komunikasi dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh pembicara dan audiens memiliki arti yang sama. Kemudian sementara komunikasi publik berarti penyampaian pesan kepada audiens dalam jumlah yang besar. Next slide. Nah, next slide selanjutnya ini adalah penyampaian komunikasi publik. Menurut Matty Gomery menyatakan bahwa faktor penting dalam komunikasi efektif tidak hanya fokus pada berbicara atau penyampaian pesan yang efektif, tetapi juga mendengarkan yang efektif. Artinya, jika komunikasi ingin efektif, yang harus diefektifkan bukan hanya penyampaian pesan, tetapi bagaimana audiens dapat memahami pesan tersebut. Dalam proses penyampaian komunikasi publik, terdapat beberapa elemen utama yang perlu diperhatikan agar pesan dapat diterima oleh dan dipahami dengan baik oleh audiens. Next slide. Nah, di sini ada 4 elemen utama dalam komunikasi publik. Yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata di sini bertujuan untuk meyakinkan kepada audiens bahwa sang pembicara benar-benar yakin dengan pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah intonasi dan volume suara, di mana intonasi dan volume suara sangat berpengaruh dalam penyampaian pesan. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan yang matang. Jika komunikasi ingin efektif, maka kita harus melakukan perencanaan yang matang. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan juga tidak kalah penting dari elemen-elemen yang lainnya. Karena apabila pesan yang ingin kita sampaikan tidak jelas dan sulit dipahami oleh audiens, maka pesan yang ingin kita sampaikan tentu tidak bisa dipahami oleh audiens. Next slide. Nah, selanjutnya adalah public speaking. Public speaking adalah menekankan pada kemampuan individu dalam menyampaikan pesan secara efektif. Terdapat 4 metode public speaking. Yang pertama adalah metode naskah. Metode naskah adalah metode yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan membaca naskah. Kemudian yang kedua adalah metode hafalan. Metode ini sering mengalami kendala apabila seorang pembicara mengalami lupa. Kemudian yang ketiga adalah metode spontanitas. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu biasanya tidak terstruktur karena penyampaiannya dadakan. Kemudian yang keempat adalah metode menjabarkan kerangka atau extemporer. Metode ini adalah metode yang paling efektif karena biasanya metode ini digunakan oleh public speaking. Next slide. Lanjut ke materi selanjutnya, itu menghadapi tantangan dalam presentasi di depan umum. Presentasi di depan umum seringkali membuat kita merasa gugup dan kurang percaya diri. Hal ini wajar karena berbicara di hadapan banyak orang membutuhkan kesiapan mental dan penguasaan materi. Jika persiapan kurang matang, pesan yang ingin disampaikan itu tidak jelas. Oleh karena itu, penting mempersiapkan diri dari segi materi maupun mental agar presentasi berjalan dengan lancar. Next. Cara menghadapi tantangan presentasi depan umum. Yang pertama itu kuasai topik dan kenali audiens. Menguasai materi adalah kunci utama dalam presentasi. Dengan memahami topik, pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas dan meyakinkan. Selain itu, memahami latar belakang serta kebutuhan audiens juga penting agar gaya penyampaian bisa disesuaikan dan pesan lebih mudah dipahami. Yang kedua ada gunakan bahasa yang sesuai. Pemilihan bahasa yang tepat sangat mempengaruhi efektivitas presentasi. Gunakan bahasa yang sederhana, terutama jika audiens adalah masyarakat umum, serta hindari istilah
yang terlalu teknis. Yang ketiga itu percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses berbicara di depan umum. Rasa percaya diri dapat dibangun dengan persiapan yang matang dan latihan rutin, misalnya berlatih di depan cermin. Next slide. Yang selanjutnya itu perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga berperan penting dalam komunikasi saat presentasi. Bahasa tubuh yang baik dapat membantu audiens lebih tertarik pada materi yang kita sampaikan. Selanjutnya ada mempersiapkan presentasi dengan baik. Persiapan ini meliputi penyusunan materi, pembuatan slide yang menarik, serta latihan penyampaian materi. Selain itu, kita juga perlu mengetahui kondisi tempat presentasi, seperti alat yang digunakan atau fasilitas yang tersedia, agar kita dapat menghindari kendala teknis saat presentasi berlangsung. Dan selanjutnya itu ada fokus pada materi yang disampaikan. Saat presentasi, kita harus fokus pada inti materi yang ingin kita sampaikan. Hindari menyampaikan informasi yang tidak relevan atau terlalu panjang, karena dapat membuat audiens kehilangan fokus. Struktur presentasi yang baik biasanya terdiri dari pembukaan, penyampaian isi materi secara sistematis, dan penutupan yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Next slide. Next. Adalah strategi efektif menyusun materi presentasi. Yang pertama, pahami tujuan presentasi. Pembicara harus memahami tujuan presentasi, apakah untuk memberikan informasi, membujuk, atau mengajak diskusi. Kemudian yang kedua ada kenali audiens. Sesuaikan materi dengan latar belakang dan kebutuhan audiens. Materi yang relevan dengan tingkat pemahaman dan ketertarikan audiens akan lebih mudah diterima. Next slide. Oh, bisa sih. Ya. Yang selanjutnya ada susun materi secara terstruktur. Materi harus tersusun secara sistematis, mulai dari pendahuluan, isi utama, hingga penutup. Pendahuluan harus menarik, isi utama bisa dikembangkan secara logis dan menggunakan penutup serta kesimpulan yang jelas. Kemudian, tampilkan poin-poin materi dengan jelas. Gunakan poin-poin untuk memudahkan audiens menangkap inti materi. Hindari materi dengan paragraf yang panjang agar informasi lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, ada pilih font yang mudah dibaca. Pemilihan jenis dan ukuran font sangat berpengaruh terhadap keterbacaan presentasi. Disarankan untuk menggunakan font yang profesional seperti Arial, Calibri, atau Times New Roman dengan ukuran yang sesuai, yaitu 24 untuk teks utama. Selanjutnya, gunakan warna yang tepat. Kombinasi warna dalam presentasi harus diperhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan audiens. Gunakan warna kontras antara latar belakang dan teks agar lebih mudah dibaca. Hindari menggunakan warna yang terlalu mencolok. Selanjutnya, ada sajikan materi yang sesuai dengan topik yang terpercaya. Materi yang disusun haruslah relevan dengan topik yang dibahas serta didukung oleh sumber data yang valid. Selanjutnya, gunakan pembukaan yang menarik. Pendahuluan yang kuat dapat menarik perhatian audiens sejak awal. Pembicara dapat memulai dengan pertanyaan, kutipan inspiratif, cerita singkat, atau fakta menarik yang relevan dengan topik. Sertakan juga data dan fakta yang mendukung. Penggunaan data dan fakta akan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap materi yang disampaikan. Data yang digunakan sebaiknya berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Kemudian gunakan bullet points atau numbering. Penggunaan bullet point atau numbering ini membantu audiens untuk memahami urutan informasi secara lebih jelas dan juga sistematis. Teknik ini juga membuat presentasi lebih terorganisir. Selanjutnya, setiap bagian dalam presentasi sebaiknya diakhiri dengan ringkasan singkat untuk memperjelas poin utama yang hendak di-highlight atau disampaikan oleh penyampai materi. Selanjutnya ada konsistensi desain. Ini diperlukan agar desain itu lebih rapi dan menarik. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat persuasif untuk call to action. Ini untuk mendorong audiens mengambil langkah tertentu sesuai dengan tujuan dari presentasi. Next slide, silakan. Ini siapa? Lu, Bukan ini gue kan ini. yang lama. Ya nggak sih? Enggak, ini dari Canva, ini update terbaru harusnya.
Coba next slide, please. Udah, langsung ke study case. Yaudah, Buat gua. ini strategi. Yaudah itu nanti di-cut aja deh. Iya, kaki gue dikata tolong. Gue ya. Mute semuanya. Oke, masuk ke study case, yaitu study case kita pada kali ini adalah kritik terhadap Menteri Pariwisata ketika gaya komunikasi mempengaruhi persepsi publik. Pada acara The Economic Insight 2025 ini, ada seorang Menteri Pariwisata Indonesia yang bernama Widianti Putriwardana baru-baru ini menggembarkan publik karena gaya pidatonya menuai kritik. Gaya penyampaian yang kurang percaya diri dan cenderung mengandalkan teks membuat publik mempertanyakan kemampuannya dalam berkomunikasi. Hal ini tuh tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang menteri untuk menunjukkan kapasibilitasnya. Kritik terhadap keterampilan pejabat publik ini menekankan betapa pentingnya komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Next slide. Jadi pada studi kasus itu kita tekankan lagi bahwa menyampaikan ide yang kurang jelas dan tidak meyakinkan, menyampaikan ide dengan cara yang tidak menarik dapat membuat audiensi ragu untuk mendukung program dan mempertanyakan kapasibilitas pembicara. Yang kedua itu membangun kredibilitas dan kepercayaan. Jika seorang pemimpin tampak tidak percaya diri atau tidak siap, lawan bicaranya atau investor atau mitra bisnis akan meragukan topik yang disampaikan pembicara. Yang ketiga itu harus beradaptasi dalam situasi. Pembicara harus dapat memahami situasi serta menyesuaikan cara mereka berbicara untuk mencapai perhatian dari audiens. Next slide, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini, komunikasi adalah proses penyampaian pesan agar terjadi pemahaman yang sama antara pembicara dan pendengar. Dan dalam komunikasi publik ini, yang paling penting adalah persiapan, penyampaian yang jelas, percaya diri, serta penggunaan intonasi dan bahasa tubuh yang tepat. Dengan menguasai materi dan memahami audiens, presentasi akan lebih efektif dan meyakinkan. Dari kesimpulan tersebut, ada juga sarannya, yaitu, next slide, yang pertama adalah latihan presentasi secara rutin untuk meningkatkan percaya diri dan kelancaran. Yang kedua itu persiapkan dan kuasai materi sebelum tampil dan sebelum presentasi. Yang ketiga itu pahami karakter audiens agar pesan berjalan secara efektif. Yang empat itu gunakan intonasi, kontak mata, dan gestur tubuh yang tepat. Yang lima itu memanfaatkan media pendukung dan susun materi secara struktur. Itu dia materi chapter 5 yang baru saja kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.